guys, welcome to my channel Arifatul Farida. Di sini aku akan membahas atau berbagi pengalaman aku tentang anxiety disorder atau panic attack yang aku alamin selama ini. Oke guys, pokoknya awal mulanya itu sebelum aku tahu kalau itu anxiety atau panic attack, belum buka-buka YouTube, belum Google gitu kan, aku masih kayak bingung, aku tuh kenapa gitu kan. Karena kenapa aku sering kayak gak jelas, kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba marahnya tuh bener-bener emosional banget. Perut aku tuh juga gak enak, begah gitu-gitulah, kayak seseknya tuh bener-bener sesak napas gitu loh, udah napasnya tuh sampai pendek banget. Makanya aku takut akan kematian. Terus pokoknya awal mulanya seperti itulah ya guys, sebelum aku browsing dan cari tahu apa yang aku alamin. Berawal dari telat makan gitu loh guys. Aku waktu itu masih di tempatnya ibuku di Purworejo kan. Aku tuh kayak telat makan banget, terus habis bersih-bersih juga ngebantuin ibuku gitu. Akhirnya kayaknya kecapean, aku sampai dikerokin gitu, kayak merah banget. Nafasnya tuh juga udah kayak pendek-pendek gitu. Nah dari situ tuh aku udah kayak panik banget, ini kenapa? Aku takut banget kalau meninggal waktu itu, karena aku masih punya anak kecil. Jadi aku kayak berpikir aku belum siap, ya Allah aku belum siap gitu kan. Karena aku terlalu panik, aku minta tolong sama orang tua aku buat dibawa ke rumah sakit, ke dokter terdekat gitu kan. Kondisinya kan itu malam ya guys, langsung ke dokter. Dan ternyata aku setelah diperiksain juga, aku tuh sebenarnya nggak apa-apa guys, bener-bener nggak ada penyakit apapun, semuanya tuh normal, sehat gitu. 2 hari 2 malam aku bener-bener nggak bisa tidur. Aku nggak ngerti aku tuh kenapa, aku tuh kayak aneh banget. Aku memutuskan untuk periksa lagi ke dokter yang kedua, periksa jantung lah. Jantungku tuh kenapa, aku takutnya kan kenapa-napa karena sering berdebar, terus sering kayak sesak napas gitu kan. Tapi setelah aku di EKG ya, namanya tuh EKG gitu, ternyata hasilnya normal. Terus aku juga bingung lagi, ini tuh sebenarnya kenapa. Tapi kenapa aku kayak gini, rasanya kayak mau mati aja gitu. Pokoknya rasanya kayak mau mati aja, nggak ngerti kenapa deh. Sampai orang-orang terdekatku, apalagi suami itu sampai, udah kamu tuh harus positive thinking aja, itu dari pikiran kamu sendiri sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku memang nggak bisa kalau orang mah ngomong sama kita enak ya. Alah itu cuma dari pikiran kamu aja, udah nggak usah dipikirin, kamu tuh nggak apa-apa, kamu tuh lebay gitu. Dari situlah malah jadi aku tuh kayak semakin beban gitu loh, kayak yang support sama sekali gitu loh. Karena pada saat itu pun suami aku juga kayak nganggap aku tuh aneh gitu, aku tuh emosi, terus di situ nangis juga, pokoknya kayak orang depression gitu lah guys. Apalagi waktu itu pas aku parah-parahnya banget, anak aku tuh masih umur 1 tahun ya. Aku kasihan banget sih kalau keinget itu. Bener-bener anakku tuh nggak aku gubris sama sekali, karena aku bener-bener, aku aja ngontrol aku sendiri dengan kecemasanku sendiri aja aku nggak bisa, apalagi aku harus ngurusin anakku gitu, yang anakku tuh yang rewelnya minta ampun lah. Berjalannya waktu tuh masih kayak aku tuh kenapa, sampai aku tuh galau banget, stres banget, sampai aku tuh googling gitu, kok yang adanya tuh kok semuanya pencarianku ketemunya penyakit semua gitu kan. Tambah kayak parno banget dong, jangan-jangan aku memang kayak gini, jangan-jangan aku memang mau mati gitu. Nah terus kayak gitu tuh malah jadi tambah luar biasa itu anxiety-ku tuh. Terus pada akhirnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen aja buka YouTube, di beranda aku tuh langsung muncul anxiety gitu kan. Aku klik dong, anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah ini nih kayaknya yang aku harus tonton. Akhirnya aku tonton di situ sampai habis, dan ternyata benar apa yang aku rasain tuh ada semua yang ada di YouTube itu guys. Jadi aku kayak lebih tenang, ternyata aku nggak sendiri kok. Banyak orang-orang yang seperti itu pada waktu itu. Banyak juga kan di kolom komentar itu juga kayak ada yang memang dia tuh berobat ke psikiater gitu-gitu. Nah terus akhirnya aku juga nggak ada salahnya, karena aku walaupun udah nonton YouTube, tapi pada dasarnya aku juga belum langsung kecemasannya tuh hilang tuh, enggak, masih aja. Apalagi malam nggak bisa tidur mikirnya yang aneh-aneh mulu. Akhirnya aku memutuskan juga untuk ke psikolog pertama kali. Ke psikolog udah, tapi kalau ke psikolog itu kan cuman kayak kita dinasehatin, kita kayak apa penyebabnya gini-gini kan udah, tapi kita nggak dikasih solusi gitu loh. Terus akhirnya psikolog itu bilang langsung aja ke psikiater aja gitu. Terus aku dirujuk ke psikiater kan. Udah deh akhirnya aku ke psikiater, dan aku ketemu dokternya, aku cerita A sampai Z.
Terus akhirnya dokter itu mendiagnosis memang aku tuh ada kecemasan berlebih atau anxiety itu kayak gitu guys. Nah dari situ aku udah lumayan banget lega ya, karena yang selama ini aku rasain tuh ternyata udah ada ininya ya guys, udah nemu nih permasalahannya apa, karena apa, dan aku udah dikasih obatnya, jadi aku bener-bener udah lega dan tenang. Aku tuh mulai mengonsumsi obat penenang itu dari dokter psikiater, kalau nggak salah ya, seingat aku tuh dari 2018. Pokoknya aku minum obat itu kalau nggak salah sampai 2 tahun lah ya, 2 tahun aku minum obat itu. Baru lepas itu nggak salah ya 3 tahun aku udah lepas obat. Cuman aku nggak tahu kenapa semalam itu juga nyerang aku lagi guys, anxiety-nya itu parah banget. Yang tadinya tuh aku kayak udah enak ya kan, nggak pernah minum obat lagi, udah sehat lah gitulah, intinya udah sehat. Tapi nggak tahu kenapa semalam aku kayak bener-bener aku ketakutan akan kematian lagi, aku takut mati sampai sesek banget guys, sesek banget. Terus kayak udah keringet dingin semuanya lah, pokoknya udah keringet dingin, berdebar-debar, seseknya pendek-pendek mulu, terus kaku semua nih badan, iya kan, ininya gemeter juga kakinya, semuanya tuh nggak enak sama sekali, nggak bisa relax, pokoknya takut mati kayak gitu. Terus aku nggak tahu kenapa itu muncul lagi semalam, padahal yang tadinya tuh udah hampir 3 tahun aku udah lepas obat sama sekali, nggak minum obat sama sekali. Nggak tahu kenapa semalam ini aku bisa merasakan itu lagi, makanya aku bingung banget kenapa gitu. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya memang aku telat makan guys, pokoknya nggak enak sama sekali. Aku bilang sama suami aku, sayang aku kenapa ini, aku kayaknya anxiety lagi deh, gini. Aku takut banget mati, tolong dong, masih ada nggak ya obat penenangnya gitu kan. Untuk 3 tahun kebelakang ini kan aku udah nggak pernah mengkonsumsi seperti itu, tapi alhamdulillahnya tuh masih ada satu tuh di box obat gitu, masih ada satu. Aku langsung minta suami aku tak suruh ngambilin sama air putih, ya udah aku minum. Terus aku juga nonton YouTube lagi guys, biar aku nggak tahu kenapa kalau lagi anxiety kumat tuh aku harus nonton YouTube yang tentang anxiety juga gitu loh guys, nggak tahu kenapa, biar lebih tenang aja sih kalau menurut aku. Kayak gitu ya guys pengalaman aku tentang anxiety, tentang panic attack kayak gitu. Pokoknya buat kalian semua yang pernah merasakan kayak aku seperti ini, kalian memang harus sabar-sabar guys, ini tuh ujian banget buat kita semua. Memang kita disuruh kayak lebih dekat sama Tuhan, kita memang harus diperkuat lagi imannya. Pokoknya kita tetap harus bersyukur dikasih sakit seperti ini. Biasanya kan pada malu ya, karena kan ke psikiater itu kan kayak dokter jiwa, kejiwaan gitu. Orang yang anxiety itu pasti pada malu, sakit apa kok sampai ke dokter jiwa gitu. Aku soalnya pernah merasakan itu guys, kayak aku malu mengakuinya sakit ini gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau aku nggak ngasih tahu ke mereka juga malah bertanya-tanya dong. Akhirnya aku jelasin deh, udah akhirnya biasa aja kok, bukan berarti kita ke dokter jiwa kita gila tuh, enggak sama sekali. Kalau orang luar pasti mikirnya kayak gitu guys. Makanya kalau ditanya temen, kamu tuh kenapa sih sering ke dokter jiwa minta obat ini, emang kamu kenapa? Ya aku jelasin dari awal gini. Akhirnya mereka semua juga mengerti dengan kondisi aku, nggak menjudge yang enggak gitu loh guys, bahwa aku tuh normal, cuman memang mental kita aja yang kayak lemah, memang harus disupport. Pokoknya thank you banget buat kalian yang udah dengerin pengalaman aku ini. Semoga ini bisa memotivasi kalian semua yang sakitnya seperti aku kayak gini. Pokoknya kalian tetap semangat, tetap harus bersyukur dengan penyakit yang seperti ini, karena tidak semua orang bisa merasakan ini, hanya pilihan-pilihan Tuhan aja. Oke? Buat kalian kalau ada yang mau dipertanyakan lagi atau apapun itu mengenai anxiety atau panic attack, di kolom komentar aja. Oke? Nanti aku juga akan jawab semua dari kalian semua. Banyak tips yang harus kalian tuh tahu, makanya tonton terus channel aku tentang anxiety ini. Pokoknya segitu dulu ya guys, sekian dulu dan terima kasih, bye bye, love you all.